pertama kali bertemu Ardi 5 bulan lalu. Malam itu dia seperti malaikat yang menyelamatkanku. 5 bulan lalu. Aku seolah melihat masa depan. Jika kulewatkan pria ini, takutnya akan menyesal seumur hidup. Kenapa datang ke kota Sentosa mencariku? Kangen kamu. Apa kamu jatuh cinta padaku? Iya, kenapa kamu takut? Takut. Kenapa? Aku mau menikah. Ada 5 miliar rupiah. Uang ini untuk kompensasi dariku. Hanya aku yang mencampakkan orang. Sepuluh tahun, aku kembali. Maria Santika! Jangan cari aku. Kau masih ingat ibuku? Kau putri? Ngapain kembali? Keluarga kami tak menyambutmu. Kau pikir aku mau kembali ke tempat buruk? Ambil barang peninggalan ibuku. Barang orang itu sudah lama dibakar. Cepat pergi. Kau cuma wanita yang tidur dengan Surya. Apa hakmu bicara soal ibuku? Diam! Bicara yang sopan sama ibu tirimu, ha? Di mataku, kau cuma jalang. Surya, jangan sok suci padaku. Putri! Sama menyebalkan dengan ibumu. Harusnya dulu aku membuangmu ke air biar kau mati tenggelam. Tutup mulut kotormu. Berani mukul ibuku, ku hajar kau. Cukup! Kau lancang! Pak Surya, apa aku datang di waktu yang salah? Sayang, akhirnya kau datang. Aku kangen banget. Gadis ini, dari pagi terus sebut namamu. Kau? Sayangku. Kak Ardi, kenal dia? Enggak. Baguslah. Ayo duduk. Cepat pergi! Hari ini ada tamu penting. Urusan apa? Bahas lain kali. Bu, sorry. Makanan hari ini semua kesukaanmu. Makan yang banyak. Nanti kita satu keluarga. Mau makan atau minum apa, bilang saja. Sorry. Nona, sehat saja kan? Baik-baik saja. Nona, jaga diri juga. Ya. Nona, kematian ibumu bukan kecelakaan. Bu Sari, ngomong apa? Cepat, tuang teh.
kamu kenapa? Ibumu mati jatuh. Kamu juga mati sana. Ibu. Kematian ibumu bukan kecelakaan. Nenek, Putri, ada kabar baik? Aku baik-baik saja. Kapan pulang? Ada urusan, nanti pulang. Istirahat yang cukup, jangan capek. Nenek, jaga diri ya. Baiklah. Mulai sekarang, aku akan menuntut keadilan untuk ibu. Bu miliar. Kenapa Tuan Pratama mau menjadikanku simpan? Belum cukup. Berapa? Pria ini dulu pria yang paling kucintai. Kukira selamanya. Di restoran barat, kau pesan 20 tusuk ginjal. Apa maksudnya? Buat tambah tenaga. Apa aku butuh tambah tenaga? Kau belum tahu. Ayo pulang. Ingin nggak? Harga mati 10 miliar. Oke. Syarat. Kau harus pergi dari kota Sentosa. Kenapa? Karena aku akan segera menikah. Aku tak mau kau mengganggu hidupku. Oke. Atau kau cinta Fania? Kau menikahinya cuma buat bikin aku kesal. Silakan pikir sesukamu. Ingat, masih ada 5 miliar. Ada barangku di tempatmu. Mau ambil? Oke. Ciuman perpisahan begini baru ada artinya. Anti, kalian mati ngapain? Malu? Kamu itu jalan gak tahu malu. Jangan asal sebut jalang. Panggil julukan ibumu begitu, durhaka. Aku peringatkan, Ardi itu tunanganku. Kalau berani rebut priaku, kamu pasti menanggung akibatnya. Coba saja. Putri, cukup! Sama-sama kayak gitu sama tidak. Berani mukul aku. Omongin aku boleh, omongin ibuku nggak boleh. Coba bilang lagi, robek mulutmu. Putri, aku akan habisi kamu. Kamu nggak ada habisnya ya. Kalian lagi ngapain? Jaga anjing gila kalian. Jangan biarkan dia sembarangan menggigit. Berhenti kau. Diam! Kak, ayah bilang ada urusan di kantor. Ya, aku tahu. Biar aku antar Nona Santika. Berjodohan Pratama dan Wijaya, keluarga Pratama tawarkan 5 miliar rupiah agar perusahaan kita buat gaun pengantin untuk Fania dengan desain khusus. Teman-teman di departemen desain, berjuanglah semaksimalnya. Siap! Istriku, kamu gak apa-apa kan? Buka sialan, kau bunuh anakku. Aku tak akan lepaskanmu. Putri, kamu baru kembali? Kamu yang urus proyek ini. Baik. Lina Sari, aku pasti akan temukan bukti pembunuhanmu agar kau dihukum oleh hukum. Silakan Pak Ardi. Ini desain yang diminta. Bukannya kamu sudah pergi? Kenapa kamu di sini? Desain gaun pengantin. Dan Ibu Ardi. Sebenarnya apa maumu? Mau tahu? Di ruang istirahat.
angkat tangan. Putri, jangan uji kesabaranku. Sabar. Sabar denganku. Cuma untuk orang yang kusayang. Dan kamu tak pantas. Uangnya sudah kau terima. Apa kau tak punya integritas? Kau bahas integritas denganku. Putri, aku marah kalau begini. Silakan. Aku ingin lihat sekejam apa dirimu. Ardi, ukurannya sudah selesai. Kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain? Menurutmu? Kalian beneran ngapain? Menurutmu? Badan Ardi bagus banget. Anak haram tak tahu malu. Kamu anak selingkuhan. Kamu yang haram. Jalang. Berani rebut priaku. Ku hajar kau. Ayo lihat, putri sulung keluarga Wijaya main tangan. Jangan rekam. Jangan rekam. Ku peringatkan kalian, jangan rekam. Jangan rekam. Jangan rekam. Kita kan keluarga. Cuma salah paham. Jangan rekam, jangan rekam, jangan rekam. Putri, jaga sikapmu. Jangan bikin malu di sini. Apalagi bikin malu keluarga Wijaya. Dengar? Tua bangka, saat mengusirku dari rumah, kok tak teringat kita keluarga? Ayah, jangan pukul aku. Saat adik memukulku, aku tak seharusnya melawan. Pak Surya menyiksa anak istri pertama. Lihat dia yang takut, pasti sering dihajar. Iya, wanita ini jelas bukan orang baik. Mana mungkin? Putri, ayah kan selalu sayang padamu. Ayah sayang? Saat adik menikah, ayah beri villa dan mobil mewah. Apa aku juga harus dapat? Ida semua. Tanda tangani surat pernyataan. Jangan kasih. Ayah. Surya Wijaya, dulu kau biarkan pelakor bunuh ibuku. Usir aku dari keluarga Wijaya. Biarkan aku mati dan rebut semua kerja keras ibuku. Kalian bersiaplah menghadapi balas dendamku. Sekarang aku kembali. Aku tak akan biarkan kalian bebas. Buat ini viral di internet. Biar warga kota Sentosa tahu. Kami serius soal promosi. Kepuasan pelanggan itu prioritas kami. Makasih ya. Ngomong. Besok kamu sendiri aja. Udah dulu. Berapa biar kamu berhenti? Ardi, ku nggak mau uang. Mau apa? Aku mau hatimu. Bisa kasih? Jangan keterlaluan. Dulu kamu nggak gampang marah. Kok sekarang makin gampang marah? Atau masih cinta aku? Mimpi. Aku juga cantik loh. Kamu bawa mobil kan? Temani aku ke keluarga Wijaya. Semakin menarik. Ngapain ke sana? Ambil hak milikku. Ardi, kamu bakal balik padaku. Bu Sari, kamu pernah bilang kematian ibuku bukan kecelakaan. Sebenarnya apa yang terjadi? Nona, jangan mempersulitku. Aku tak bisa bilang. Bu Sari, akan jadi masalah besar. Mengingat kita sudah saling mengenal bertahun-tahun, kasih tahu aku. Aku tak biarkan ibuku mati sia-sia. Berani datang ke rumahku, merebut pria putriku, dan juga rumahnya. Biar kau bisa merebutnya, tapi tak bisa tinggal. Tangkap dia! Lepaskan aku! Ardi, kau datang tepat waktu. Dia memukul Vania. Kau harus balas dendam untuk Vania. Keluarga Wijaya, kalau masih ingin aku dan Vania bisa menikah lancar, jangan cari masalah. Lepaskan!
Berikan ponselnya. Oleskan obat, baru kuberikan ponselnya. Pakai saja sendiri. Ardi, aku leceh. Kau sangat panik. Sekarang ada wanita lain. Kau tak peduli padaku. Ini data grup Mega Motor. Mereka akan masuk kota Sentosa. Tujuannya adalah kota mobil. Berapa lama? Paling lama 2 bulan. Kau harus dalam 2 bulan ini menikah dengan Putri Wijaya. Kau harus dalam 2 bulan ini nikahi Putri Wijaya. Dapatkan otonom paten program nomor 5. Begitu, baru bisa melawan grup Mega Motor. Baru bisa jamin keluarga kita tetap kokoh. Ini tanggung jawabmu. Mengerti. Putri, dengar ya. Saat aku masih bisa bicara baik-baik, jangan keterlaluan. Ardi, kakiku sakit. Sengaja curi ponselku, memancingku ke keluarga Wijaya, untuk ajar. Kayaknya kau tak sakit. Jadi kamu sayang padaku. Kalau tidak, kamu takkan mencariku. Benar kan? Putri, dasar jalang. Akan kubuat kau membayarnya. Kenapa? Aku akan menguliknya. Dengar ya. Halo Putri, pelanggan tidak puas dengan sampel daun pengantinmu. Besok jam 7 malam, dia minta kamu ke Hotel Anggrek, kamar 888. Dia ingin bicara denganmu. Oke. Ya sudah dulu. Istirahatlah, aku pergi. Apa kamu mau putus tunangan dengan Fania dan menikahiku? Besok malam, aku tunggu di Hotel Anggrek. Tak ada waktu. Pria lain pasti ada waktu. Nanti saat wanita itu datang, tak usah anggap dia manusia. Aku mau foto dan rekam video. Uangnya takkan kurang. Baik, nona banyak. Dapat uang, bereskan masalah. Urusan begini, cari kami berdua saja. Permisi, ini gaun pengantin Anda. Kok kamu? Putri mana? Putri bilang Tuan Pratama minta dia ke kamar 506. Katanya mau bahas model jas yang mau diubah. Jalang itu. Aku tahu kamu pasti datang. Minggir kau! Ikuti dia. Kenapa memanggilku? Putri, dasar bodoh. Merayu Ardi malah sewa kamar di hotel keluarga aku. Randy. Lari. Ngapain lari? Gak mau kulihat ya? Kok kamu di sini? Menurutmu, selama ini aku, Randy, yang bosan main sama cewek lalu buang. Baru kali ini ada yang berani mengkhianatiku. Sayang, kamu salah paham. Salah paham. Kamu udah nikah sama si Pratama itu. Kamu pikir aku bodoh? Randy, Bang Randy, aku paling cinta kamu. Kami nikah cuma karena urusan bisnis keluarga. Keluarga yang memaksaku. Kamu rasa aku percaya?
Kamu sengaja memanggilku ke sini cuma buat tunjukin ini. Aku baik hati ingetin kamu. Kok malah kesal? Atau kamu suka diselingkuhi? Bos, Vania sudah ditarik pria ke dalam kamar. Vania si sampah. Aku juga mau ingatkan. Paling aku benci orang yang coba mengendalikanku. Kamu ngapain, Ardi? Lepasin aku, Ardi. Jangan sentuh HP-ku. Lepasin aku. Jangan ulangi. Ardi, Randy yang memaksaku. Aku cuma suka kamu. Nona Vania, kamu anggap aku bodoh? Pak Ardi, pernikahanmu dan Vania bagi kedua keluarga kita sama-sama untung. Saya rela di proyek mesin Prima dalam kerjasama ini beri tambahan 20% untung. %50 ya, 50. Ini batas terakhirku. Karena ini kerjasama, saya harap Pak Ardi tunaikan janjinya. Nikahi Vania sesuai jadwal. Pak Surya, senang bekerja sama. Bilang, hati-hati, 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 hati-hati. Ayah, semua ulah putri. Dia menjebakku. Kalau kamu tak bodoh, apa dia bisa menjebakmu? Grup mahkota Eropa akan segera ke kota Sentosa. Mereka datang dengan ancaman. Dan lagi, Presiden Grup Mahkota teman lama Maria Santika. Mereka datang dengan niat buruk. Kita harus kerjasama dengan keluarga Pratama agar perusahaan kita bisa selamat. Dengan begitu, Dewan Direksi, para tua-tua itu bisa diam. Dan kamu bisa jadi presiden. Kamu paham tidak? Jadilah lebih cerdik. Hayo, hari ini aku senang. Aku traktir boba. Putri, beli apa? Wajar kau traktir. Kamu dapatkan proyek besar buat kita. Pasti untuk besar. Uang itu hal kecil. Yang penting reputasi kita naik. Perusahaan kita sekarang sudah jauh lebih maju. Bukan cuma hasil kerjaku. Ini kerja sama kita. Putri, pergilah. Kenapa? Bazir berani tanya kenapa? Jika tak melayani bos, usaha tak ada gunanya. Kamu tak faham, kita melayani pelanggan dan bos. Mereka tak puas. Selama kamu di sini, pesanan 5 juta itu akan dibatalkan. Vania. Pergilah. Baiknya, kamu pergi dari kota Sentosa. Di dunia desain kota Sentosa, kamu... Ya, aku paham. Kamu mau pergi? Sihan sekali. Kamu sangat bangga ya. Aku akui, kamu menjebakku dan Randy memang menang sekali. Tapi terus kenapa? Pernikahanku dan Ardi tetap dilaksanakan. Belum selesai. Kamu terlalu cepat senang kan? Oh iya. Lalu kamu bisa apa? Sampah. Kau menjebakku dan Randy, kau memang menang. Tapi, lalu kenapa? Pernikahanku dan Ardi tetap berlangsung. Sampah. Ngelamun aja. Kak Rian, kok kesini? Jelas demi sepupuku yang baik. Tindak kamu tadi sangat bahaya. Percayalah, tunggu 2 bulan lagi, semua akan membaik.
Ibu. Karena ibuku mati. Apa kau yang membunuhnya? Ibumu saja bukan lawanku. Dasar anak ingusan, berani menanyaiku. Pergi sana. Ibu, maaf. Aku tak bisa mengirimkan pembunuhnya ke penjara. Karian, aku tak bisa menunggu. Aku sendiri yang harus menuntut keadilan untuk ibuku. Putri, lalu apa rencanamu selanjutnya? Adi. Adi. Jangan sentuh ibuku. Siti, dasar jalang. Ibu, ibu. Ibu. Kak. Udah aman. Jangan takut. Kemarin, makasih udah nampung aku. Ada proyek di Kota Bahari. Udah hubungi tim desain cipta karya dan beritahu. Kamu langsung ke sana aja. Soal gajinya lebih tinggi, 50% dari sebelumnya. Mau usir aku? Aku dan Fanny akan segera menikah. Kamu pergi, lebih baik buat semua. Di matamu, pernikahan itu apa? Perasaan itu apa? Di mataku, perasaan dibandingkan dengan kepentingan tak bernilai. Jadi kamu rela menukar perasaan dan pernikahan dengan apapun? Benar. Baik, karena sangat ingin nikahi Fania. Semoga kalian bahagia selamanya. Adi, kalau kamu orang begini, jangan salahkan aku. Nona Santika, Anda dulu desainer gaun pengantin. Kenapa bisa terpikir beralih jadi sales mobil? Seseorang bisa punya banyak sisi. Saya suka mendesain gaun pengantin, tapi juga suka mobil. Saya juga paham soal mobil. Oh ya, ini sertifikat pembalap saya. Masa depan mobil otonom. Jadi, saya ingin lebih awal masuk ke industri ini untuk belajar. Nona Santika, selamat bergabung di Pratama Mobil. Terima kasih. Pratama Mobil, bagai anakku sendiri. Aku ingin dia berkembang, mewakili mobil Nusantara, jadi nomor 1 di dunia. Teknologi kendali terbaru kami berkolaborasi dengan perusahaan Pak Surya menggunakan program kendali Prima 5. Sensitivitas LiDAR-nya saat ini peringkat 1 di industri. Silakan. Aku dan Pak Surya teman lama. Karena kedua keluarga kalian bersatu, aku pasti akan menambah investasi. Hardi, pegawai wanita tadi. Siapa namanya? Cantik juga. Badannya seksi. Mantap. Kenapa kamu di sini? Kamu yakin mau bicara di sini? Di sini ramai, orangnya banyak. Sebenarnya kamu mau apa? Tentu saja kerja. Aku dipecat butik gaun. Aku harus cari kerja buat hidup. Atau kamu mau biayai aku? Adi, ku dengar. Kalian sedang apa? Kok kamu lagi? Sampai jumpa lagi. Ardi, sebenarnya kamu mau apa? Kamu mau nikah sama aku atau enggak? Kamu? Marah lagi. Sehati, takut merusak ginjal. Kamu tenang banget. Kita malah dikerjai. Kamu malah nampak santai banget. Siapa yang tahu awan mana yang hujan? Mereka takkan selalu seberuntung ini.
Tuan Robi tertarik padanya? Badan dan wajahnya. Bukan cuma kenal, tapi sangat akrab. Begini, Tuan Robi, biar saya yang atur. Jamin Tuan pasti puas. Benar, dipilih oleh Tuan Robi. Itu keberuntungannya. Putri, bukannya kamu suka pria? Biar aku yang atur. Malam ini ke klub R2, ambil barang peninggalan ibumu. Aku. Kak, kita ngobrol yuk. Surya Wijaya nggak datang. Ngapain aku ngobrol sama kamu? Aku mewakili ayah memanggilmu kemari. Aku mau minta maaf. Minta maaf? Jangan-jangan ini cuma jebakan. Aku bawa peninggalan ibu untukmu. Aku sungguh ingin... Aku tahu, perbuatanku dulu terlalu keterlaluan. Itu karena aku sangat mencintai Ardi. Aku takut dia direbut olehmu. Jadi, aku pun marah besar. Kak, kumohon, maafkan aku. Apa kita cukup akrab untuk minum bareng? Oh ya. Foto. Lihat ini peninggalan ibumu kan? Sengaja minta ibuku untuk dikembalikan padamu. Kak, anggap aku masih naif. Maafkan aku kali ini. Aku sungguh tahu aku salah. Baiklah, sudah. Kau meracuni kedua gelas ini. Bodoh, aku tahu kau waspada. Mungkin tukar gelas. Jadi, aku meracuni keduanya. Halo, Tuan Dimas. Semuanya sudah siap. Anda bisa masuk. Kakakku sayang. Malam ini biar kau nikmatin. Kok bisa? Kau ngapain, Putri? Aku minum, kau enggak. Berapa lama kau main? Berani main di depanku. Kau mau ngapain? Ibu ingatkan. Lepasin aku! Lepasin aku! Ada apa, sayang? Sudah nungguin ya? Pak Robi, ayo minum. Minumannya keras juga. Iya. Cantik. Kamu mau ngapain? Pak Robi lagi senang. Jangan ada yang ganggu. Panas. Panas banget. Cuma minum sedikit. Tapi keras banget. Main sama abang. Mingjie. Heyo. Lepasin. Lepasin. Berhenti. Sudah bangun? Kok tahu aku di klub R2? Khawatir. Kata kau. Pak Ardi, Vania ajak Nona Santika ke klub R2. Sekaligus, Vania juga ajak Dimas.
Apa susah carimu? Makasih ya. Begini caramu berterima kasih. Mau merekam apa? Tak bisa memilikimu, melihat rutinitasmu. Tak boleh juga. Kalau ditaruh di toilet, apa rekamannya lebih jelas? Cinta padamu sungguh tulus. Jangan ulangi. Ardi. Mas, mereka bersekongkol menjebakku. Apa ada hubungannya denganku? Tak ada hubungannya denganmu. Aku bodoh. Aku malah berpikir dia akan membela aku. Putri! Kau pikir setelah menjebakku, kau bisa apa-apa dengan Ardi ya? Ku beritahu, Ardi demi aku tak hanya menghajar Dimas sampai cacat, tapi juga mengusirnya dari dewa. Putri, mati kau! Ini salahmu sendiri. Pak Adi. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Semoga Pak Ardi menepati janji menikahi putriku sesuai jadual. Pak Surya! Tak sopan. Tak lihat aku sedang ada urusan. Keluar. Gawat! Katakan. Nona Vania diculik Putri. Putri, mati kau! Putri, jangan pergi! Kembali kau! Lain kali, takkan cuma begini. Di mana kau sembunyikan Vania? Aku tak tahu maksudmu. Kau sudah dewasa. Kau tak tahu penculikan itu kejahatan. Tangkap saja aku. Lagi pula, dengan mata mana kau lihat aku menculik Vania? Kau tak faham bahasa baik ya? Aku lapar. Seingatku waktu di pantai, bubur laut yang kau masak sangat enak. Kutanya sekali lagi, di mana kau sembunyikan Vania? Ardi, kenapa galak begitu? Kau sangat peduli pada Vania. Surya Wijaya sudah memperbarui program nomor 5 sesuai permintaanku. Aku tak ada waktu main-main. Cepat lepaskan dia. Jadi, kau cuma peduli untung. Nyawa Vania tak penting. Dikhianati Dimas juga tak penting, kan? Pak Ardi sudah ketemu. Ardi, di hatimu aku tak berarti sama sekali. Ini demi melindungimu. Cara terbaik sekarang adalah mengirimmu pergi. Kau sudah dipecat, tak perlu datang kerja lagi. Kenapa? Coba pikirkan baik-baik, siapa ya kau singgung? Ardi, kau tega memecatku begitu saja? Aku sudah peringatkan, jangan berlebihan. Karena kau tak dengar, aku tak segan memberi pelajaran. Pratama, kau tak peduli pada masa lalu. Aku baru tahu, saat mantan eksekutif Andi Setiawan resign, dia mencuri buku catatan biru. Di dalamnya ada data pelanggan besar kita, termasuk informasi pribadi. Kalau ini tak lapor ke Pak Ardi, kalau bocor, tak ada pelanggan yang percaya lagi. Lagi pula, di dalamnya ada beberapa orang penting yang tak bisa kita usik. Saat mantan eksekutif Andi Setiawan resign, dia mencuri buku catatan biru. Di dalamnya ada data pelanggan besar termasuk privasi mereka. Dan lagi, ada beberapa orang penting yang tak bisa kita usik. Baik, aku rahasiakan dulu. Jaga pekerjaan dulu. Lagi pula, Pratama mobil bukan milik kita, bukan urusan kita. Hal sebesar ini, kayaknya Tuhan membantuku. Besok kamu akan menikah. Aku sudah menyiapkan hadiah pernikahan. Tak tertarik. Aku belum bilang apa hadiahnya. Kamu buru-buru menolak. Putri, kamu gak sibuk ya? Baiklah. Aku juga mau bilang, saat Andi Setiawan resign, apa yang dia bawa dari Pratama? Karena kamu tak tertarik, ngapain aku repot-repot? Bye. Tunggu. Tunggu di rumah. Kamu harus cepat datang, aku masih lapar.
Info soal ngasih perusahaanmu cuma setara bubur seafood. Tak makan, ku buang. Makan, siapa bilang tak makan? Dingin sekali. Entah apa yang Vania suka darimu. Bukannya kamu bilang suka padaku? Tidak, aku tak suka. Aku mencintaimu. Cinta pada... Harap nanti kamu masih bilang begitu. Kamu ngapain, Ardi? Butuh padaku, tapi begini padaku. Lepas. Katakan. Aku bisa beri petunjuk. Andi Setiawan, pelanggan misterius. Lalu? Sisanya tentu kamu dan Vania. Setelah batal tunangan, baru ku beritahu. Putri, dengar ya. Kesabaranku terbatas. Ardi, kau menyakitiku. Oke, karena kau mengikatku. Kau yang suapiku. Karena kau sangat penurut, ku beri kau hadiah. Ke perusahaan saingan kalian, Grup Sukses Makmur. Dia punya buku biru. Di dalamnya ada sebagian data perusahaan kalian yang menyangkut data inti dan pelanggan rahasia. Jangan telepon, percuma. Karena Andi sendiri tak tahu di mana buku itu sekarang. Aku yang pindah tempatnya. Mulai sekarang, pintu rumahku tak dikunci. Tapi, mulai sekarang sampai resepsi besok siang kalau berani keluar satu langkah, coba saja. Pengantin pria sudah datang? Sekarang Bapak Ardi tak bisa dihubungi. Ada apa ini? Aku sudah menuruti permintaanmu, membatalkan pernikahan. Mencegahmu diselingkuhi. Kamu malah tidak senang. Apa Ardi ada di tempatmu? Iya. Aku mau kopi. Oke, aku ambilkan. Putri, kau tamat. Aku pasti mengulitimu. Semua sudah kubilang. Sama-sama. Apa, aku boleh pergi sekarang? Pak Ardi, meski keluarga Wijaya tak sehebat keluarga Pratama, tapi di kota Sentosa ini, kami juga cukup terkenal. Kau membatalkan pernikahan tanpa alasan, membuat keluarga Wijaya hancur lebur. Hari ini, kau harus memberi keluarga Wijaya penjelasan. Beraninya kau meminta aku penjelasan. Lihatlah. Andi Setiawan mencatat semua teknologi inti kita. Ini. Orang ini yang kamu rekomendasikan ke perusahaan. Kamu main mata-mata denganku? Bukan, Pak Ardi. Saya pasti selidiki. Kalau sudah selesai, Pratama Mobil pasti sudah bangkrut. Bukan, Pak Ardi. Saya juga ditipu. Begini saja. Untung Prima 5, saya bisa turunkan harga. Saya mau hak berbagi teknologi Prima 5. Prima 5 itu jerih payah seumur hidup saya. Soal berbagi, takutnya. Saya tak mau. Pulang dan tunggu bangkrut. Bukan. Pak. Kita berbagi. Tapi saya bilang dulu, kamu harus menikah dengan Vania. Baru aksesnya dibuka. Masih berani mengajukan syarat. Halo, saya pengacara Pratama Mobil. Ada apa? Wakil Direktur Vania menemukan Anda di Pratama Mobil selama bekerja diduga melakukan penggelapan. Kami hanya meminta Anda mengembalikan aset 10 miliar rupiah. Jika tidak kooperatif, bisa dilaporkan ke polisi dan berhak mengajukan gugatan lain. Ini surat somasi. Saya mengerti.
Kakakku sayang, aku dan Ardi akan nikah lagi hari Jumat depan. Awalnya mau mengundangmu, tapi hari itu kamu pasti di sidang kan? Kamu cuma sampah. Aku mau lihat caramu melawanku. Apa maksud ini? Perempuan murahan seperti Vania, kamu masih mau menikahinya? Kamu tak punya perasaan sedikit pun padaku. Kamu bahas perasaan denganku. Tak ada perasaannya? Baik. Kita benar-benar selesai. Aku takkan pernah ada urusan denganmu. Kalau senang kamu menggoda aku. Kalau tak senang, kamu mau mencampakkanku. Kau pikir aku peduli padamu? Bagiku, Putri Santika, kau cuma mainan. Masak! Katakan. Soal Andi Setiawan, kami sudah bereskan. Tak ada kerugian. Ini sisa orang Surya Wijaya yang diselundupkan ke Pratama Mobil. Tenang saja. 1/1. Demi uang ganti rugi, Nona Santika akan menjual rumah ini. Sepertinya tuntutan Vania sangat memukul Nona Santika. Pak Ardi, apa saya harus ke Departemen Hukum untuk beritahu? Tak perlu. Biar dia sibuk saja. Tunggu. Suruh Departemen Hukum jaga batasannya. Baik. Ikuti dia. Cantik, malam masih panjang. Tak bisa tidur, minum sendiri. Mending bareng. Gimana minum segelas kesepian ini? Segelas tak cukup. Cantik, segini saja sudah tak kuat. Sekarang giliranku. Lepaskan dia. Kau suruh lepas, aku lepas. Ada yang berantem. Kau mukul aku ya? Tunggu saja kau. Tak mau lihat siapa aku. Penting siapa orangnya? Pria kan sama saja. Semua pria boleh kan? Kok kamu? Minggir. Aku tak tertarik padamu. Pria lain boleh, aku tak boleh kan? Ya, kamu memang tak boleh. Kamu mau nikahi Vania, wanita murahan itu. Kau pikir aku tak tahu? Kau nikahinya demi program Kendali Prima 5 Keluarga Wijaya. Apa Vania sudah memberikannya? Kau tahu banyak juga. Pak Surya si licik itu, dia akan memberikannya begitu saja. Kau peduli banget dengan urusanku. Menjauhlah dariku. Cari Vaniamu sana.
Benci banget padaku. Sudah kubilang, aku takkan ada hubungan denganmu. Tak mau ya. Ardi, suruh pengacaramu cabut gugatannya. Kau dengar? Masalahmu sendiri. Aku yakin kau bisa atasi. Rumahmu sudah terjual. Aku menampungmu. Kak, maaf. Aku tak menyangka Ardi sekejam itu. Tak apa. Aku juga ingin pembunuh tante dihukum. Asal buktinya ketemu. Oh ya, ini untukmu. Ini milik Surya Wijaya, front-end program Kendali Prima 5. Meski aku yang merawatnya, tapi kunci backend yang benar, Surya Wijaya sembunyikan rapat. Biar aku cari cara. Menurutku, lebih baik kau mulai dari Ardi. Surya Wijaya akan berbagi teknologi dengan Ardi. Buka portnya. Ada apa, Kak? Gawat! Nenek jatuh dari tangga. Sekarang dirawat di RS. Apa? Dokter, bagaimana kondisi nenekku? Untungnya dibawa tepat waktu. Nyawanya sudah tidak terancam. Tenanglah. Tadi baik-baik saja. Kok bisa jatuh dari tangga? Ya. Nona, kenapa kesini? Aku mau pulang kampung. Hal yang ingin ku beritahu. Putri si Jalang itu tidur sama Ardi. Tak untung apa-apa. Malah nemeknya takut sama boneka kita jatuh dari tangga. Entah sudah mati atau belum. Nona, lau tak ku bilang, aku tak tenang. Kematian ibumu gak ulah dinasari. Sepupu, tenanglah. Aku tak bisa tenang. Lina Sari, Surya Wijaya, Vania Wijaya. Kalian bunuh ibuku dan kini akan kubuat kalian membayarnya. Kak, data depan Prima 5 sampaikan ke publik. Pak Surya, perusahaan kita sudah diserang. Banyak rahasia sudah bocor. Cepat! Kari tahu! Baik, kari tahu siapa? Awasi ketat! Program Prima 5, pembongkarannya kita sudah berhasil. Keluarga Wijaya menyerah. Katanya, asal Anda dan Vania pertahankan pernikahan ini dan jamin posisi direkturnya, mereka bersedia diserap tanpa syarat. Bagus. Kerja bagus. Keluarga Wijaya kini kacau. Sahamnya anjlok. Tapi bukti kejahatan Surya Wijaya belum ditemukan. Kak, mungkin dari perusahaan Surya Wijaya, kita mulai dari orang terdekatnya. Coba saja dari Direktur Keuangan. Tapi, dia dibina langsung oleh Surya Wijaya. Dia orang lama. Tak mudah dapat info penting. Jadi, apa orang ini punya kelemahan? Dah. Nona Santika, silakan. Anda mengundang saya ke sini, pasti ada tujuan lain, kan? Aku suka berurusan dengan orang pintar. Ini 2 miliar rupiah. Aku butuh laporan keuangan grup Santika Jaya. Nona Santika. Anda bercanda. Saham perusahaan anjlok dan hampir bangkrut. Tapi saya tak butuh uang.
Katakan, apa syaratmu agar kau memberikannya? Pak Ardi, Nona Santika sudah menemui Direktur Keuangan Surya Wijaya. Dia mau apa lagi? Dia ingin mendapatkan bukti kejahatan grup Wijaya dari dia. Tapi Direktur Keuangan itu... Pak Ardi, Nona Santika itu pintar. Apa yang kuinginkan? Kau pasti tahu. Hardy! Jangan gerak. Hardy! Berdirilah dan pergi. Kenapa bodoh sekali? Apa ini sepadan? Hanya begini, aku bisa dapat bukti. Dendam untuk ibuku. Biar mereka membayarnya. Ada apa? Nggak bisa bahas sama aku. Bahas sama kamu. Kamu itu siapa, Batiku? Besok kamu nikah sama orang lain. Ngapain kamu datang ke sini? Yang kamu mau, bukti kejahatan Surya Wijaya. Apa kamu masih cinta padaku? Kamu salah sangka. Di hari yang indah ini, terima kasih sudah hadir di pernikahan Tuan Ardi dan Ibu Fania. Juga, ini adalah persatuan Grup Pratama dan Grup Wijaya. Baik, waktunya telah tiba. Musik dimulai. Silakan masuk pasangan pengantin. Kau pembunuh ibuku. Apa hakmu menjaganya? Aku ngaku. Aku yang bikin ibumu mati. Aku yang memancing ibumu untuk lompat. Sudah puas. Aku yang pancing ibumu lompat. Sudah puas? Jalang, kamu ngapain? Ma! Kamu melanggar hukum. Mama, tolong. Putri, ada syarat apa? Katakan saja. Jangan sakiti Vivi. Lompat dari atas sana. Tebus dosamu untuk ibuku. Walau aku lompat, ibumu takkan hidup lagi. Benar kan? Begini, kembalilah. Kita kumpul bersama. Biar ibu merawatmu. Baik? Pembunuh ibuku. Apa hakmu merawatku? Masa aku yang bunuh ibumu? Apa buktimu aku bunuh ibumu? Jangan lupa, ibumu bunuh diri. Masih tak ngaku. Mati saja kau. Jangan. Aku ngaku. Aku yang bikin ibumu mati. Aku yang pancing ibumu lompat. Sudah puas? Bagaimana kau memancingnya? Ma, cepat bilang. Aku tak mau mati. Katakan. Aku bilang. Mainan boneka palsu di tangan ibumu, kau lempar ke bawah. Kutipu dia. Kalau dia melompat, dia bisa temukan anaknya. Siapa sangka ibumu percaya. Dia ikut boneka itu melompat. Siapa yang menjebakku? Bisa hanya lakukan hal ini. Heboh banget. Sungguh mengejutkan. Hari ini, biar kalian semua jadi saksi, agar Lina Sari dan yang katanya ayahku Surya Wijaya atas perbuatan mereka mendapat balasannya. Dasar binatang!
Kau tega mencelakai ayahmu? Apa kau tak punya hati? Hati? Kau bicara soal hati? Surya Wijaya, kau dan Lina bersekongkol membunuh ibuku, berebut perusahaan hasil jeripaya ibuku saat umur 8 tahun. Kau mengusirku dari rumah dan mendorong nenekku jatuh dari tangga. Bicara soal hati, apa kau pantas? Putri kecil, beri aku rekordernya. Kita kan satu keluarga. Kenapa harus begini? Bicaralah dengan polisi. Surya Wijaya, Rina Sari, kalian diduga melanggar hukum. Ikut kami ke kantor. Polisi datang. Istriku! Istriku! Putri, apa kau masih manusia? Ayahku juga ayahmu, tapi kenapa kau menjebloskannya ke penjara? Ini yang pantas untuk mereka. Lalu kenapa kau lakukan ini di pernikahanku? Hidupku hampir sempurna. Kau yang menghancurkan semuanya. Aku menghancurkan. Lu, bagaimana dengan hidupku? Mana dengan ibuku? Sejujurnya, pernikahan ini sebenarnya bukan untukmu. Apa maksudmu? Demi ikatan saudara. Pergi. Pak Arbi, cara kita pada Surya Wijaya, apa tidak terlalu kejam? Tak apa. Biar gadis itu senang. Pernikahan hari ini masih dilanjut? Tentu saja dilanjut. Karen. Sambutlah pengantin wanita. Pengantin wanita menggandeng pengantin pria melintasi catwalk panjang ini. Fania tak bisa datang. Biar aku gantikan. Senang Bergandengan tangan. mencuri barangku dan merusak mitra kerjaku. Kamu pikir aku bisa hentikan pernikahan ini kapan saja? Surya Wijaya di penjara. Kelak keluarga Wijaya jadi milikku. Kita bisa terus kerjasama. Cuma dengan sisa harta Wijaya, kamu mau aku menikahimu? Keluarga Pratama sedang membagi aset. Cabang dengan laba tertinggi bisa mewarisi Pratama Group. Perusahaanmu dan Rizky laba sama besarnya. Mungkin aku tak bisa berikan banyak keuntungan. Setidaknya aku akan sejalan denganmu, agar lawanmu tak bisa cari celah. Silakan pengiring pengantin bawa cincinnya. Sekarang, silakan pengantin tukar cincin. Aku tak butuh boneka tali. Bagaimana kalau di perut boneka tali ini ada arti kecil? Bagaimana kalau di perut boneka itu ada arti kecil? Pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Mari berikan tepuk tangan meriah untuk pasangan ini. Sangat serasi. Ngapain?
Aku mau masuk cari ayahku. Pergi, cepat pergi. Bukan, ayahku Hendro Pratama. Aku mau masuk. Tiap hari cari tuan. Banyak yang jadi ayah. Penyomel sialan. Coba kamu lihat diri sendiri di cermin. Aku punya bukti. Ada nama ayahku di sini. Bukti? Sekarang buktinya hilang. Cepat pergi. Laplah. Putri, kau seharusnya jadi wanitaku. Turun. Hari pernikahan kita. Ngapain kalau bukan malam pertama? Periksa. Dokter sudah menunggu. Periksa apa? Soal ini, lupa bilang, aku nggak hamil. Kau mempermainkanku. Suamiku, jangan marah dong. Jangan-jangan kau mau punya anak denganku. Mimpi. Beberapa hotel milik Surya Wijaya sekarang milikku. Untung besar. Menurutmu, kalau ku jual ke Rizky Pratama? Kau mengancamku. Halo, Nona Santika. Pak Ardi tak datang hari ini. Ini kontrak pernikahan. Coba baca. Pak Ardi sudah buat akta harta sebelum nikah. Kontrak ini tertulis pernikahan Anda berlangsung 6 bulan. Selama 6 bulan ini, jika Anda ada tindakan yang membuat Tuan Pratama kecewa, Tuan Pratama bisa membuat Anda keluar tanpa harta dan mengakhiri kontrak ini. Bawa balik ke Ardi. Grup Santika Jaya, karena Surya Wijaya di penjara, investor menarik dana. Aliran dana mereka putus. Sekarang juga saat penting IPO Pratama Mobil. Jika kita tak manfaatkan ini untuk mengusir grup Santika Jaya, pasti akan tambah risiko kita sendiri. Tak perlu. Aku paham. Grup Santika Jaya ini adalah warisan seumur hidup ibunya. Aku harus melindunginya. Nona Santika. Ardi ya. Keluar dulu. Kontrak itu cuma main-main denganku. Bukannya kamu suka main begini. Ardi, kamu pikir aku, Putri, harus nikah sama kamu? Bukannya kau ingin menikah denganku? Kenapa? Kontraknya sudah kuberi, malah mundur. Apakah manusia? Direksi masih menungguku rapat. Aku pamit. Ardi, berhenti. Ternyata kamu dan Kak Ardi nikah palsu ya? Ini cuma hiburan pasangan. Cepat rapat adik Rizky. Gak usah jelasin, aku ngerti. Kamu bakal telat rapat. Ardi, hari ini temani aku ke rumah nenek. Nanti, aku udah janji dengan klien. Nggak ada waktu. Nggak bisa. Kak Ardi gak ada waktu. Biar aku yang ngantar. Makasih ya di Rizky. Saya nyetir sendiri, gak usah diantar. Aku juga lewat. Biar aku bantu bawa barangmu. Aku belum bilang mau kemana. Kamu udah mau antar. Kan aku ingat dulu. Gak usah repot adik Rizky. Kakak iparmu, dia nggak suka naik mobil orang lain. Dia nggak biasa, takut mabuk. Tunggu saja. Cepat atau lambat, dia milikku. Turun. Turun. Mau temui klien nanti. Nggak sempat antar. Terus, apa maksud omonganmu tadi? Aku cuma nggak suka sama Rizky. Percaya nggak? Aku turun sekarang dan minta Rizky antar. Coba aja. Lihat aja, aku berani nggak? Fajar.
Kalian mobilnya. Kita ganti yang lain. Kamu. Surya dan Lina sudah mendapat sanksi hukum. Tapi Fania si pembuat onar itu hilang tanpa jejak. Dia tak akan bisa buat masalah. Perusahaan Surya meninggalkan kekacauan. Butuh yang bereskan. Kak, kamu saja. Kamu dan Ardi kan pasangan. Kamu yang lebih pas. Aku ada urusan yang lebih penting. Gawat, perusahaan kacau balau. Ada yang datang mengambil barang-barang. Apa? Angkat semuanya. Bawa semua barang ini. Siapa berani angkat? Letakkan semua. Perusahaan ini utang 50 miliar rupiah padaku. Kau mau bayar? Aku bayar. Cewek ini mau bayar ya? Beraninya kau menjebakku. Kita hitung utang kita sekalian. Coba saja sentuh aku. Di belakangku ada Ardi Pratama. Ardi Pratama. Walau Ardi Pratama datang, aku tetap pukul. Bos, serang. Mau apa? Coba gerak. Cepat jalan. Jangan bergerak. Kamu sengaja datang menolongku. Istri Ardi Pratama disakiti. Kalau ketahuan, nggak bakal ditertawakan. Cuma karena aku ini istrimu. Terus kenapa? Aku suka sama kamu. Mirip kucing liar. Baru 2 detik penurut, langsung tunjukkan cakar. Adik Rizky, kenapa ke sini? Ku dengar kamu ada masalah. Langsung ke sini. Makasih ya, tapi di sini nggak ada apa-apa. Nggak bisa melayanimu. Aku nggak suka kamu panggil Adik Rizky. Aku tak suka kau panggil Adik Rizky. Terus panggil apa? Panggil saja namaku. Aku kakak iparmu. Aku bebas panggil apa saja. Bukan kau yang tentukan. Saat pergi, ingat matikan lampunya. Adik Rizky. Ada masalah dengan data itu? Kamu hantu ya? Jalan tanpa suara. Cepat sini, tolong lihat. Angka-angka ini dari mana? Nggak mau. Sayang. Sayangku. Yang mana? Angka ini gimana caranya? Gampang gini aja nggak bisa. Setiap orang punya keahliannya. Aku anak seni, nggak belajar kalkulus. Sepertinya matematika SD pun udah dipakai, kan? Ardi, jangan terlalu menghina. Menurut penelitian, banyak hal matematika dan seni yang menggunakan bagian otak yang berbeda. Banyak matematikawan buta musik. Kamu. Ingat nggak? Soal piano kayaknya aku juga dapat penghargaan internasional. Maksudku manusia. Berani bilang aku bukan manusia. Tolong analisisin buat aku. Gimana angka-angka ini didapat? Dan juga siapa kreditur asli grup Santika Jaya? Dan siapa yang cuma cari untung? Aku masak dulu. Kerjakan baik-baik. Kalau enggak, aku bakal taruh racun di makananmu. Biar kamu mati. Penjelasan sudah selesai. Grup Santika Jaya memang banyak investor yang cabut dana. Tapi mitra terdekat kami, Pratama, tetap bersama kami mempertahankan kerjasama erat. Saat Pratama mobil go public, kami dapat dividen, akan langsung dibayarkan. Kalian sudah dapat surat utang, di sana ada nominalnya. Jika setuju dengan rencana ini, silahkan tanda tangan.
Pratama Mobil masih kerjasama. Grup Santika Jaya masih ada peluang bangkit. Rencana ini aku tak setuju. Siska Putri, data kreditur sudah kusiapkan. Sepertinya kau bukan krediturku. Benar. Grup Jaya Abadi bukan krediturmu, tapi kami beli hak kredit Grup Mandiri dan Grup Sentosa. Ternyata sengaja beli hak kredit untuk buat onar. Yang tak setuju bisa ganti utang dengan nilai hotel yang setara. Semua hotel milik Grup Santika Jaya bisa dipakai. Utangku pada kalian 3 juta. Hotel bintang 5 Grup Santika Jaya minimal 1 juta semalam. Kalian bisa menginap gratis 300 hari. Ku beri tambahan sebulan. Tak usah, makasih. Siapa mau kartu kamar usangmu? Aku mau uang. Kalau tak bayar, aku hancurkan tempat ini. Siapa berani hancurkan? Grup Santika Jaya sudah tamat. Surat utang cuma kertas buruk. Ayo, cepat ambil barang. Kalau tak ambil, takkan ada. Suamiku, bawa penunggak ini ke polisi. Ayo, ikut aku. Siapa berani sentuh dia? Cuma sama 100 juta, bikin kalian panik begini. Grup Jaya Abadi kalian, keuangan perusahaannya. Fajar, beri perintah. Pratama Group dan Grup Jaya Abadi, semua kerjasamanya dihentikan. Baik. Pak Ardi, keuangan kami tak ada masalah. Tolong jangan hentikan kerjasama. Semua ulahnya. Dia mau beri Putri pelajaran. Semua ini ide bodohnya. Semuanya. Mulai hari ini, semua utang Grup Santika Jaya akan atas namaku, Ardi. Sudah paham? Ardi sendiri yang bayar utangnya. Siapa Nona Santika ini? Benar. Sudah paham? Ikut sekretarisku, urus prosedurnya. Mari, silakan ikut saya. Suamiku, kamu keren banget tadi. Ambil kertas dan pena. Buat apa? Aku dikte, kau tulis. Tulis apa? Saya, Putri dan ini karena utang perusahaan. Pinjam uang dari tuan. Biarkan kosong nominal. Tiap bayar bunga 6%. Jangka waktu 6 bulan untuk lunasi pokok dan bunga. Jika gagal bayar, dalam kerjasama dengan Pratama Mobil, semua saham diserahkan gratis ke Tuan Ardi. Pak Ardi, sekali. Suami istri ibarat burung sepasang. Aku belum tertimpa musibah. Kamu malah menjatuhkanku. Ibu Santika, bisnis adalah bisnis. Nggak usah tulis. Kalau gitu, habiskan waktu buat hadapi para kreditur. Lalu biarkan perusahaanmu hancur. Dengan begitu, cukup senangkan aku. 1 kreditur ini saja. Padi, simpan ini. Bye, istriku. Pak Wira, beberapa hotel milik kita iklankan ke publik untuk dijual. Pak Ardi, Santika Jaya sudah selesai diperiksa. Totalnya 3,05 rupiah. Nona Santika, kan, surat utang isteri anda, haruskah saya serahkan ke keuangan? Tak perlu. Bawa lembar data ini ke keuangan. Pak Ardi, anda sangat baik pada ibu. Tapi kenapa dia masih buat kontrak dengan anda cerai dalam 6? Saya tak paham. Apa karena Tuan Muda Rizki? Jangan tanya yang tak perlu. Keadaan keluargaku cukup rumit. Oh ya, suruh orang awasi di keadaan Putri. Baik.
Ternyata kamu yang mau beli perusahaan kami. Kudengar perusahaanmu ada krisis keuangan. Aku ingin bantu. Karena adik Rizky ingin beli hotel milikku. Itu artinya masuk Pratama Group. Harus ku beritahu kakak Ardi. Urusan kita berdua. Kita berdua saja yang tentukan. Ini tata perusahaan kami. Coba lihat dulu. Tak perlu. Kamu dan Kak Ardi cuma pura-pura saja. Kalian punya surat palsu. Tak perlu segala hal harus disetujui Kak Ardi. Tanpa izinku. Apa harus izinmu, adik Rizky? Perusahaannya diserap ke perusahaan kita. Tentu butuh izinku. Selama kakakmu ada, jangan harap dapat hotelnya. Dan jaga tata krama. Panggil ipar. Belakangan ini kamu sering muncul di dekatku. Kenapa? Kangen aku sampai nggak mood kerja. Tebak kenapa aku kesini? Berikan perintah. Member Hotel Grup Wijaya pindah ke hotel kita. Dapat diskon 20% seumur hidup. Putri, cepat lambat. Kau akan ke pelukanku. Apa kamu mau kasih aku kejutan? Aku teringat kamu punya hotel, bisa jadi jaminan. Jadi, aku datang buat minta tanda tangan perjanjian tambahan. Adi, jangan keterlaluan. Malam ini mau coba naik keranjangku? Malam ini aku lembur, nggak pulang. Nanti ku suruh pengacara kirim perjanjian tambahan ke emailmu. Jangan lupa tanda tangan. Selamat ulang tahun. Selalu muda. Selamat ulang tahun, sayang putri. Wah, sayang kalian. Sayang keluargaku. Ulang tahunku aja lupa. Silakan Nona Putri. Silakan ganti baju dulu. Tuan Pratama menunggu di ruang tamu. Terlalu terbuka? Hati si Masong. Karena Ardi mau lihat, aku terpaksa pakai saja. Semewah ini. Apa Ardi mau melamarku? Waktu kecil, dia rajin. Dapat banyak penghargaan. Penghargaannya mau dibagikan padamu. Sejak umur 17, mulai urus bisnis keluarga Pratama. Pertama kali, modal jutaan, hasil ratusan juta. Dia dijuluki jenius bisnis. Kini, punya harta ratusan miliar rupiah. Kamu miliknya, bisa bagi harta miliknya. Keluar. Selamat ulang tahun, sayang. Kado ulang tahun dariku, kamu nggak suka? Kamu bilang dirimu itu kado ulang tahun. Benar, aku menjadikan diriku sebagai kado ulang tahun untukmu. Penanda cinta dari kamu dulu masih kusimpan. Apa kamu tersentuh? Maksudmu sapu tangan ini penanda cinta? Aku tak akan tahu siapa kamu. Tidak mungkin.
Aku tak percaya. Terserah mau percaya. Gaun ini bikin aku jijik. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Aku perintahkan, jangan. Tahu kamu banyak tekanan. Aku sekarang sudah tak seperti dulu. Beri aku kesempatan. Biar ku buktikan aku 100 kali lebih hebat dari pria itu. Adik Rizky mau buktikan gimana? Adik Rizky, kamu mau buktikan gimana? Aku tanya kamu mau buktikan gimana? Cuma pakai kotak rongsokan ini dan barang bekas ini. Ini bukan rongsokan, ini bukti prestasiku. Kamu suka? Enggak, aku merasa ini gila. Kamu suka ya romantis kan? Kakak akan penuhi. Panggil 2 orang buat temani main. Temani adikku bermain dengan baik. Baik. Nona Santika sangat memikat. Terharu dengan kejutan tadi? Kenapa? Cemburu? Masa aku cemburu? Tak cemburu. Terus kenapa bisa kesini? Aku... Kami sedang membagi harta. Saat pantau gerakan lawan, kebetulan lihat kamu. Aku bisa pasang sabuk sendiri. Cuma ini. Terus, hari ini ultahmu, aku layanin kamu. Sama-sama. Ultahku cuma potongin stick aja. Aku sibuk, luangin waktu makan bareng, masih kurang. Makasih ya. Sama-sama. Ardi, kamu sayang aku kan? Menurutmu? Kalau sayang, kenapa nggak mau nikah sama aku? Kalau sayang, kenapa nggak kasih kado ultah? Kamu ngomong sepanjang jalan nggak capek? Dulu kamu nggak gini. Dulu selalu kasih kado ultah. Sekarang kamu makin asal. Kamu sayang. Sayang, puas. Enggak, asal banget. Nikah diam-diam, nikahi wanita tak jelas, memukul adik Rizky, saling serang sesama saudara. Benar-benar lancang, masih tak bisa dihubungi? Tuan muda Ardi belum angkat telepon. Ayah, jangan marah. Kurasa Kak Ardi dia cuma karena ayah di luar negeri, tak berani ganggu. Omong kosong, berani membelanya. Anak kurang ajar, dari mana kau main perempuan? Ayah, kok ayah pulang? Apa ayah tak boleh pulang? Ayah ganggu main perempuanmu. Pengawal, anak hina ni pukul sampai mati. Bukan ayah, ini salah Kak Ardi. Dia nikahi wanita penggoda. Lalu Kak Ardi melihatnya. Lalu dia panggil banku.
Wijaya, tolong bela aku. Aku mabuk berat. Kok bisa pulang semalam? Ardi brengsek, gak kas. Mana HP-ku? Hati samudra. Ardi brengsek ini tak jujur. Tingkat hunian hotel kita dibanding bulan lalu kok turun drastis? Hotel Pratama melakukan persaingan buruk, merebut banyak member kita. Nona Santika tampak murung. Ada apa? Bisnisnya lagi sepi? Kalau tak sanggup, lebih baik cepat serahkan padaku. Hotelku mending tutup daripada kuserahkan padamu. Manajer, usir dia. Tuan Rizky, tolong keluar dari hotel kami. Kenapa? Nona Santika takut lama bersamaku jatuh cinta padaku? Aku cuma takut ditempel koyo. Manajer, tolong segera pergi. Putri, tunggu saja. Kau kan menyesal tak menerimaku lebih awal. Nona Santika, ini undangan dari Forum Industri Hotel untuk Anda. Sepertinya hotel kita sekarang terselamatkan. Kabari penyelenggara, aku akan hadir tepat waktu. Baik. Halo Pak Dudi. Gimana? Sejak kapan industri kita hancur sampai begini? Orang sembarangan ikut-ikutan. Iya. Meski tampak sopan, tetap orang sembarangan. Betul. Aku juga dengar ada anjing yang terus menggonggong. Kau bilang siapa anjing? Yang menjawab. Kau pikir kau siapa? Cuma orang kampungan. Berani melawanku. Berani menyiramku. Ku hajar kau. Hentikan! Paman Hendro, tolong bela Ani. Wanita ini berani memukulku. Dasar tak terpelajar. Berani berulah. Pak Hendro, Anda langsung memaki saya. Di mana adab Anda? Berani membantah. Kau benar-benar tak tahu diri. Anda mengundang perusahaan kecil sepertiku ke pesta ini hanya untuk menghinaku? Aku tak ikuti rencana Anda, jadi aku tak tahu diri. Pak Hendro, karena Anda ayah Ardi, aku datang untuk melihat. Sepertinya aku salah datang. Tangkap dia! Siapa berani sentuh dia? Ardi, berani melawanku. Fajar, antar kakek pulang. Badannya kurang sehat. Baik, Pak. Kakek, jika kurang sehat, ayo pulang istirahat. Ayo. Dengar ya, tak peduli siapa kalian, kelak pada wanitaku bicara sopan. Keluarga Pratama takkan pernah menerima wanita sepertinya. Aku yang menikah, bukan Anda. Anda mau atau tidak, tak penting. Mau memberontak? Jangan lupa, siapa yang berkuasa di sini? Apa kau tak mau warisi perusahaan? Silakan, coba saja. Ku dengar demi aku, kamu ke rumah lama Pratama dan ribut sama mereka. Aku memang tak akur dengan mereka. Meski tak mengaku, tapi aku tahu kamu mencintaiku. Di lantai ini ada 30 kamar, penuh saat musim ramai. Silakan lewat sini. Baik. Lantai 1 ini restoran buffet, lantai 2 restoran Cina. Tolong! Jangan lari. Aku lapor polisi. Di mana kalian kelola pelayan? Kenapa dia bisa masuk ke kamarku dan melecehkanku? Ibu Santika, aku tak seharusnya minum saat kerja, makanya aku salah. Tak kusangka Hotel Bintang 5 malah membiarkan karyawannya melecehkan tamu. Aku lapor polisi sekarang, biar kalian tutup. Ibu Santika, jangan biarkan dia lapor polisi. Reputasi hotel kita akan hancur. Kita lapor polisi saja, biar polisi yang selidiki.
Kalau lapor polisi, kalian semua tamat. Maksud Anda mau selesaikan sendiri? Tadi aku kaget di sini. Sekarang jantungku tak enak. Tak bisa diatasi, cuma maaf. Itu sangat parah. Maaf buat Anda kaget. Mending lapor polisi saja. Kenapa? Takut? Tahu takut sandiwara kalian berdua terbongkar? Hal ini, aku kenal semua karyawan. Cuma tak pernah lihatmu. Halo, polisi? Aku mau lapor. Pak Wira, maafkan kejadian tadi. Beri saya kesempatan lagi. Nona Santika, kejadian hari ini saya yakin bukan kebetulan. Hotel beresiko seperti ini takkan saya jadikan mitra. Pak Wira. Jangan sembunyi, keluar. Sini. Kebetulan, Kak Ipa. Jangan pura-pura. Kau pikir aku tak tahu 2 pelayan di hotel itu kau yang atur? Ada buktinya. Kau memfitnahku. Lalu, apa rencanamu? Walau kau dapat bukti ini dan bilang dariku, kau bisa apa padaku? Aku beritakan kau jangan pergi. Aku tahu kamu sangat stres. Aku sekarang dan dulu. Bayangkan kalau videonya kulihatkan ke Pak Hendro. Apa yang akan dia lakukan? Harap segera hentikan gangguanmu di hotelku. Kalau tidak, ini akan muncul di ponsel Pak Hendro. Aku setuju. Berikan ponselnya. Jangan hapus, sudah telat. Anak sialan! Ayah, dia menggoda aku dia. Ucapanmu tadi, sudah ku dengar semua. Anak sialan! Ayah, aku cuma tergoda. Beri aku kesempatan lagi. Jangan marah. Aku... Pantas Siska Putri seperti gila beli saham perusahaanku. Ternyata dia mengincarmu. Kamu takut? Tak takut. Kita berakting bersama untuk mereka. Walaupun terjadi ini, Nona Santika tetap tenang. Pantas direkomendasikan Pak Ardi. Pak Wira yang tetap tenang. Itu yang paling pintar. Tapi aku butuh bantuan Pak Wira. Tolong berakting denganku. Ikan sudah terpancing. Siapkan kakek Pratama untuk tampil. Menurut penelitian psikologi, setelah berbuat jahat, orang sering kembali ke tempat kejadian. Aku tahu, Rizky pasti ada di dekat sini. Jangan sembunyi, keluar sana. Aku banyak membantumu. Gimana kamu balas? Menutupi utang grup Santika Jaya masih kurang. Maksudku, gimana kamu balas aku? Gini, cukup? Pak Ardi, Pratama Mobil kali ini habis laku saat rilis. Menurut Anda, apa alasan utamanya? Sebenarnya alasan utamanya semua orang percaya pada kami. Beberapa hari lagi setelah Pratama Mobil tak sibuk, aku akan adakan RUPS dan serahkan Pratama Group kepadamu. Dulu, pernikahanmu dan Putri terlalu sederhana. Dan aku sedang di luar negeri. Nanti kita adakan ulang. Tak perlu repotkan soal ini. Menghindar? Kita ini apa? Kamu tiap hari panggil aku suami. Menurutmu kita ini apa? Mana surat nikahnya? Kamu peduli banget. Tentu saja.
Nona Santika, menurut USG, Anda memang hamil. Sini, lihatlah. Makasih, Dok. Sama-sama. Halo? Halo sayang, tadi lagi rapat. Ada apa? Katakan. Lebih baik bilang langsung. Lihat reaksinya. Katakan. Gak apa-apa, cuma cek rutinitas. Cek apa kamu selingkuh di belakangku. Kamu bisa ngatur aku? Oh ya. Malam ini ada pesta sukses. Kamu ikut datang ya? Ada yang mau ku bilang. Ya, baik. Selamat datang di acara Pratama Group. Dalam puluhan tahun, Pratama Group melalui berbagai rintangan, menaklukkan semua. Dengan kerja keras 2 generasi. Pak Ardi, Nona Putri tak ditemukan. Cari terus. Selanjutnya, silakan Bapak Ardi naik untuk berpidato. Pratama Group kita. Bro, aku bikin remnya blong. Tunggu dia balik. Pas nyetir, remnya pasti blong. Pasti nggak akan gagal. Ardi pasti mati atau cacat. Kita pasti bisa selesaikan misi. Ngapain? Berhenti! Jangan lari! Jangan gerak! Serahkan! Wah! Dengar tidak? Cepat, cepat, cepat! Fajar, jemput kami. Pak Ardi, 3 preman itu sudah ketemu. Menurut mereka, mereka dibayar oleh seorang wanita untuk cari masalah, bukan dari Tuan Muda Rizky. Wanita? Ya. Lanjut sedikit. Baik. Sekarang kacau soal anak ini. Bilang Ardi nanti saja. Takut? Ada kamu? Aku tak takut. Nona Vania, kok diam-diam? Ada niat buruk apa? Ternyata Tuan Rizky, aku niat buruk apa? Cuma takut malam saja. Yang kau lakukan pada kakakku, cara itu terlalu murahan, kan? Tuan Rizky, aku tak punya orang tua, tak punya kuasa. Aku tak bisa mendekati Ardi. Lebih baik ku melayanimu. Begini bisa pakai cara yang lebih canggih. Kau bilang kau tak berguna, buat apa aku pakai kau? Tuan Rizky, kau anak haram keluarga Pratama. Aku anak haram keluarga Wijaya. Sejak lahir, kita... Benar, kan? Aku bukan anak haram. Aku tuan muda masa depan keluarga Pratama. Bu, aku datang menjemput. Bukannya ibu selalu bilang mau ketemu Aku membawanya. Ibu?
Mereka sangat serasi. Kalau Ardi bukan Pratama, Putri takkan pernah mengikutinya. Sedih ya? Atau aku suruh orang menggali makam ibunya biar kamu senang? Aku peringatkan, boleh sentuh Ardi, tapi jangan sentuh ibuku. Sini. Anak ibu? Tang, cepat bawa pacarmu pulang ya. Ibu, aku kerja dulu. Ya. Ibu lihat, aku ganteng. Ibu, lihat, aku ganteng gak? Rizky kecil juga ganteng. Bukannya ibu sudah bilang, jangan panggil ibu. Kamu punya ibu sendiri. Ibumu di langit sedang melihatmu. Kenapa Ardi boleh panggil ibu? Aku nggak boleh. Keluarga Pratama pasti jadi milikku. Nona Santika, tunggu di sini. Saya panggil Tuan. Baik. Jalang. Tak bertemu lagi. Itu kau, Fania Wijaya. Jalang, aku memang lebih pintar darimu. Lebih cantik. Kau menjebak orang tuaku. Dan memikat Ardi. Aku tak paham. Bagaimana kau masuk ke keluarga Pratama? Keamanan di sana bukan sembarang orang bisa masuk. Tentu saja. Aku punya caraku. Putri, kau hancurkan keluargaku. Hari ini, kau harus mati. Kau tak apa. Bayinya sangat sehat. Tapi ini masih awal kehamilan, plasentanya belum stabil. Jadi, jangan bergerak terlalu keras. Baik, terima kasih. Tahu tidak, ini sangat serius. Kenapa tak bilang kalau kamu hamil? Kamu khawatir sama aku atau anak kita? Tentu khawatir sama anak kita. Lebih khawatir sama kamu. Oh iya, hari ini Fania menyamar jadi pelayan masuk ke rumah lama Pratama. Aku curiga. Fania si sampah. Dasar tak berguna. Aku harus sendiri yang menemui si tua itu. Jaga baik-baik, putraku. Ardi, aku sudah suruh legal buat kontraknya. Mulai sekarang, Pratama Group jadi. Dan juga, aku suruh orang cari beberapa jasa pernikahan. Kalian berdua, pilih saja. Masih banyak urusan di kantor. Masih harus pilih jasa pernikahan. Kamu yang pilih saja. Kamu yang putuskan. Makasih ya. Aku ke kantor dulu ya. Kalian berdua... Pergilah. Oke. Ayah, maaf. Aku sering ngantuk. Aku bawa ke kamar dulu. Baik. Istirahatlah. Makan keluarga pun tak dipanggil. Sepertinya ayah tak menganggapku anakmu. Anak sialan. Kenapa keluar dari kamar? Tentu untuk melihatmu. Tua bangka ini. Dasar pilih kasih. Kurang ajar. Memanggil siapa tua bangka? Memang gilmu. Dasar tua bangka. Kenapa belum mati? Bahkan kau serahkan perusahaan ke Ardi. Apa? Tanda tangani kontraknya.
Jangan harap. Tak mau tanda tangan. Oh, ku potong tanganmu. Kau dengar tidak? Paksa dia percuma. Sekarang aku yang atur keluarga Pratama. Berikan aku uang. Aku bisa beri uang. Tapi, apa kau yakin orang gila sepertimu bisa mengelola Pratama Group? Aku bukan orang gila. Aku pewaris keluarga Pratama. Aku putra Hendro Pratama. Tanda tangan. Adik, apa kau lupa bagaimana ibumu memperlakukanmu? Ibumu juga orang gila. Kau juga. Ibuku? Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Mau kemana? Mau kemana? Pelanggan minta aku rapat. Pria atau wanita? Wanita. Dan wanita. Sini. Setelah makan, duduk. Sekarang aku udah 4 bulan. Ini saat paling fleksibel. Biarkan aku pergi sendiri. Nggak bisa, wanita Ardi Pratama. Harus kuantar sendiri. Ku beri kamu 2 pilihan. 1, kuantar kamu. 2, ku ganti kamu. Mending kamu lahirkan anakku. Kamu pikir aku bisa ganti? Aku udah nemuin tim R&D buat riset rahim buatan. Kulihat kamu makin manja. Dengar ya sayang, ibumu marahin aku lagi. Besok aku kumpul bareng teman. Kamu ikut aku ya. Teman-temanku mau ketemu kamu. Besok aku harus cek hotel baru. Mungkin tidak sempat. Sampaikan salamku. Putri, udah 7 bulan. Kamu gak pernah nemenin aku berdua. Di mata kamu, apa artinya hubungan kita? Perasaan tak berharga bagiku. Hanya keuntungan yang terpenting. Kamu pikir karena hamil, aku tak berani sentuhmu? Mau kemana? Ngapain? Biar aku menari untukmu, pasti kamu terpikat. Hahaha.